kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, tenangkan hati kami di balik gemerlap Natal, dekorasi, lagu-lagu. Tolong kami ya Tuhan untuk mencari Engkau. Saat ini ya Tuhan, ketika kami duduk di tempat ini, kami siap. Tolong siapkan kami Tuhan, supaya hati kami boleh terus haus akan firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu dan melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kiranya Engkau bekerja melalui Roh Kudus-Mu dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, ubahlah hati kami menjadi hati seorang murid. Dan kami mau serahkan waktu depan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Terambil dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jikalau saudara sudah menemukannya, marilah kita menyimaknya. Saya akan membacakan bagi kita semua. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah sukacita para Majus. Sebuah artikel di dalam Reader's Digest, sebuah majalah yang berbahasa Inggris, pernah membahas tentang sebuah pertanyaan mengenai Majus ini. Pertanyaannya itu seperti ini, bagaimana jika para Majus itu adalah wanita? Kita asumsikan di sini mereka laki-laki, para Majus.
Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana, bayangkan misalnya jika para Majus ini adalah wanita, apa yang akan terjadi? Nah, kemudian artikel itu membahas bahwa kalau para Majus itu adalah wanita, mereka akan bertanya kepada penduduk-penduduk setempat dan mereka tidak akan bertanya kepada Herodes. Nah, karena mereka bertanya kepada penduduk setempat, mereka akan menemukan Yesus dan Maria serta Yusuf bahkan sebelum Yesus itu dilahirkan. Nah, kalau mereka menemukan Yesus sebelum Yesus dilahirkan, nah mungkin para wanita Majus itu bisa membantu persalinan dari Maria. Membantu persalinan itu, bahkan mungkin masak tim ayam dan seterusnya. Dan setelah itu, karena tidak ada orang dari kerajaan Herodes yang tahu, maka damai akan terjadi seluruh muka bumi dan tidak perlu ada pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Tetapi artikel ini tidak memberikan kepada kita landasan firman Tuhan sama sekali. Hanya spekulasi, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab memang tidak menyingkapkan terlalu banyak tentang orang Majus. Alkitab mencatat bahwa Majus itu datang dari timur. Nah, di timur itu artinya mereka itu datang dari Persia. Persia itu sekarang ini diduduki oleh dua negara kira-kira seperti Iran dan Irak, saudaraku. Nah, mereka datang dari Persia. Kalau mereka datang dari Persia, berarti jelas sekali orang Majus ini bukan orang Yahudi. Berarti orang Majus ini juga tidak mengenal Taurat. Mereka tidak mengenal kisah-kisah para nabi. Mungkin mereka pernah mendengar tentang para nabi orang Israel, namun itu bukan nabi mereka. Sehingga saudaraku agak unik juga ketika Tuhan menyatakan dalam kisah Natal ini bagaimana dia memanggil bukan hanya orang Yahudi, tetapi Tuhan juga memanggil bangsa-bangsa lain untuk datang menyembah Yesus yang baru dilahirkan. Karena dia disebutkan oleh orang Majus adalah raja orang Yahudi. Nah, ini keanehan berikutnya, saudara. Pertama, karena Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi, tetapi sebagai raja orang Yahudi, mengapa orang dari Persia datang untuk menyembah dia? Salah satu jawaban yang berusaha diberikan oleh para teolog adalah untuk menggenapi perjanjian lama, bahwa Mesias itu akan menerima penghormatan dari segala bangsa. Nah, kemudian kita juga melihat di dalam bagian ini tentang para Majus, bahwa para Majus ini adalah orang yang terpelajar. Mereka orang terpelajar, paling tidak mereka adalah ahli bintang. Mereka menghitung bintang dan mereka melihat bintang serta mengikutinya. Mereka bukan orang yang biasa. Ada pula orang yang menafsirkan bahwa para Majus ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang religius. Karena mereka mempunyai sifat menyembah. Mereka ingin beribadah. Jauh-jauh datang ke Bethlehem, datang ke negeri seberang untuk melakukan penyembahan. Dan mereka membawa persembahan. Nah, saudara, Alkitab juga tidak menjelaskan kepada kita berapa banyak orang Majus yang datang mencari Yesus. Kalau kita melihat di dekorasi-dekorasi, kita biasanya melihat hanya 3 orang Majus, ya kan? Tetapi sebenarnya dalam Alkitab tidak ada kata 3 di bagian ini, saudaraku. Yang ada adalah 3 macam persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Sehingga orang berpikir, saudaraku, ini tentu 3 raja dengan 3 persembahan, masing-masing bawa 1. Bisa juga atau 6, ya kan? 2 orang membawa 1 macam. Tetapi Alkitab tidak menyatakan dengan jelas berapa orang, sehingga Bapak Gereja Tertullian sejak abad yang kedua menentukan bahwa ini tentu 3 orang. Nah, abad ke-6 Masehi, mereka mulai memberikan nama kepada ketiga orang itu. Nama yang di Alkitab memang tidak ada. Disebut sebagai Melchior, Baltasar, dan Gaspar. Saudaraku, Alkitab mencatat kisah Majus ini untuk mendeklarasikan beberapa hal yang penting. Yang kita saat ini ketika menyambut Natal, kita perlu merenungkan dan berkaca dari para Majus ini.
Yang pertama yaitu bahwa Yesus tidak lahir hanya untuk orang Yahudi. Berita Injil itu bukan juga hanya untuk orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Tetapi untuk semua bangsa, semua makhluk di muka bumi ini. Dan yang kedua yang penting saudaraku, yaitu bahwa sikap orang Yahudi ini menyambut kelahiran Yesus itu sama sekali berbeda dari sikap orang Yahudi, katakanlah Herodes yang separuh Yahudi dan separuh bukan. Dan juga dari para imam ahli Taurat, orang yang belajar kitab suci. Sikap yang seperti apa? Yang pertama saudaraku, sikap yang juga harus saudara dan saya miliki ketika kita ingin menyambut Natal, saudaraku, yaitu sikap yang mencari dan mengikuti pimpinan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya, kami melihat tandanya, kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku, orang-orang Majus ini mempunyai sikap mencari Allah, mencari Yesus yang dilahirkan. Mereka datang sampai ke Yerusalem, sampai ke Bethlehem, di dalam kesederhanaan pengertian mereka tentang firman Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tidak tahu nubuat rasul-rasul berapa ratus tahun sebelumnya. Tetapi mereka melihat tanda-tanda yang Tuhan sendiri berikan kepada mereka. Dan mereka taat mengikuti tanda itu. Dan dalam jiwa mereka ada kehausan untuk menemukan Yesus. Aneh sekali saudaraku, karena orang-orang Majus ini bukan orang Yahudi. Mereka tidak mendapatkan wahyu Allah atau Taurat seperti para imam dan ahli Taurat itu mendapatkannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita melihat dalam diri mereka ada keinginan dan ketaatan untuk mengikuti pimpinan Allah. Mereka meninggalkan kenyamanan diri mereka untuk pergi ke sebuah negeri yang mungkin mereka hanya pernah dengar. Nonton di internet pun tidak pernah. Waktu itu tidak ada internet. Sehingga mereka itu mengambil semua perbekalan. Dan mereka pergi ke negeri seberang. Yang mungkin dengan kendaraan seadanya. Mereka tidak bisa mengikut shuttle bus, tidak ada kereta api. Mereka tentu mungkin naik unta untuk perjalanan yang jauh. Saudaraku, sehingga seorang penulis bernama T.S. Eliot itu menulis sebuah puisi, ya, puisi yang cukup panjang, hampir 200 baris puisi itu, yang mengisahkan tentang perjalanan para Majus ini. Dikatakan, ya saudaraku, digambarkan bahwa para Majus ini melewati lembah dan gunung, melewati mara bahaya, mereka melewati segala macam resiko untuk dirampok di tengah jalan. Karena mereka membawa perbekalan. Dan para perampok di Israel itu juga tahu mereka ini adalah orang asing. Mungkin dari pakaian mereka, dari cara bicara mereka, mereka akan menjadi target yang sangat gampang dan empuk untuk dirampok. Namun orang Majus ini tidak ciut nyalinya karena dia tahu apa yang dia cari. Sehingga saudaraku, didorong oleh ketaatan itu mereka mengesampingkan rasa takut, rasa nyaman, rasa yang mapan dan mengikuti petunjuk Allah. Tetapi saudara bayangkan, pada saat yang sama para imam dan para kepala pembesar-pembesar ahli Taurat itu termasuk Herodes, mereka yang tinggal di Yerusalem, tinggal dekat sekali dengan Bethlehem, relatif dekat, mereka tidak harus pergi ke negara yang lain, saudaraku. Mereka mapan di sana, mereka nyaman, dan mereka mengerti firman Tuhan. Sehingga waktu Herodes katakan, coba selidiki Mesias itu akan lahir di mana? Ada ini di sini di Bethlehem. Tapi apa yang mereka lakukan?
Apakah mereka mencari Yesus? Apakah mereka mempunyai keinginan dan kerinduan untuk menemukan Allah dan kebenarannya? Ketika Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah saudara dan saya hari ini juga sedang mencari Dia? Saudaraku, Natal tidak diberikan kepada mereka yang sekedar beragama, datang ke gereja. Orang-orang rohani, religius, namun tidak mencari Allah. Pelajaran Alkitab hari ini jelas sekali. Herodes mapan. Dia mempunyai banyak sekali penasihat. Dia mau belajar firman Tuhan apapun, tinggal panggil ahli Taurat, datang, les privat. Para imam, ahli Taurat, sangat mengerti firman Tuhan. Dan mereka menjadi penasihat kerajaan. Setiap hari mereka beribadah, berpuasa. Setiap hari mereka seolah-olah dekat dengan Allah. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mencari Allah yang benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Natal mengajarkan bahwa Allah berkenan menyatakan dirinya kepada siapapun yang mencari Dia. Bukan hanya orang yang datang ke gereja. Saudara lihat, malaikat datang kepada para gembala, memberitakan kabar gembira dan sukacita itu. Menuntun mereka untuk menemui Yesus. Gembala, orang yang sederhana. Jikalau dibandingkan dengan para imam kepala dan ahli Taurat itu, gembala itu ngerti apa, saudara? Tetapi Tuhan melihat isi hati mereka dan benar ketika malaikat itu menyatakan berita sukacita kepada gembala. Gembala itu dengan taat, dengan hati yang haus untuk menemukan Sang Mesias, mereka pergi mencarinya dan menemukan. Saudara lihat Maria dan Yusuf, sepasang muda-mudi yang sederhana. Diperkirakan usia Maria itu adalah antara 13 sampai 15 tahun. Seperti layaknya seorang gadis Yahudi dipertunangkan pada usia itu. 13 sampai 15 tahun. Dan Yusuf itu diperkirakan tidak jauh beda. Dia mungkin kira-kira 18 tahun. Usia pernikahan waktu itu memang sangat muda. Tetapi saudara lihat, baik Maria maupun Yusuf dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang sangat cinta Tuhan, mempunyai hati yang lembut, mempunyai hati yang sensitif terhadap kehendak Tuhan. Sekalipun mereka mengalami konflik, Maria bertanya, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Karena aku belum menikah, karena aku belum mengenal seorang laki-laki, aku belum bersuami. Tetapi ketika malaikat berkata, jangan khawatir Maria, Roh Kuduslah yang akan menaungi engkau. Dan kalau Roh Allah sendiri yang bekerja, tidak ada yang mustahil baginya. Dan Maria berkata apa? Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Allah menyatakan diri kepada mereka yang mempunyai hati yang lembut dan mencari Tuhan. Demikian pula dengan Yusuf. Waktu diberitahu bahwa Maria itu mengandung, Yusuf galau, saudaraku. Yusuf mengalami konflik di dalam dirinya, dia berpikir, waduh, istriku sudah main gila dengan cowok yang lain. Bagaimana ini? Kalau aku umumkan di depan umum, dia akan dirajam batu sampai mati. Tapi baiklah aku akan diam-diam menceraikan dia. Nah, saudaraku, tetapi malaikat berkata kepada Yusuf, bayi yang dikandung Maria itu adalah bayi dari Allah, bukan dari orang lain. Seperti nyata firman Tuhan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Seorang anak akan lahir, seorang putra akan dilahirkan dari seorang perawan. Dan kemudian Yusuf mengerti firman Tuhan itu, tetapi dia tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa dia akan kehilangan haknya terhadap istrinya. Dikatakan oleh Alkitab dalam Matius pasal pertama, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria
sampai bayi itu dilahirkan. Untuk orang umur 18 tahun tidak mudah, saudaraku. Tetapi Yusuf taat. Dia melakukan persis seperti yang firman Tuhan katakan. Dan Yusuf menemukan Natal yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak semua orang Kristen mencari Yesus di hari Natal. Lebih tepatnya lagi, tidak semua orang ada di dalam gedung gereja itu orang Kristen. Sama seperti tidak semua yang keluar dari garasi kita itu pasti mobil, ya kan? Apakah yang keluar dari garasi pasti mobil? Bukan toh? Bisa sepeda motor, bisa juga kucing, tikus, anjing, kecoa. Demikian pula, saudaraku, tidak semua orang yang keluar dari gedung gereja ini adalah anak-anak Tuhan sejati. Tetapi bagi mereka yang mencari Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Mereka akan menemukan Natal yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dicari dunia saat ini ketika hari Natal itu tiba? Apa yang saudara dan saya cari? Ya, sama seperti tahun-tahun lalu lah, cuman bedanya dekorasinya, ya kan? Ya, nanti ada KKR. Ya, ini juga bukan KKR yang pertama kali, ya kan? Tanggal 24 aja orang teman-teman, ya nanti juga lewat. Satu minggu berikutnya sudah tidak ada lagi suasana Natal. Kalau saudara pergi ke mall di awal Januari, suasananya sudah berubah, Imlek. Satu bulan berikutnya berubah lagi, Valentine's Day. Demikianlah dunia ini berputar, tetapi tidak seorang pun sebenarnya mencari Yesus. Mereka rela untuk mendekorasi rumahnya. Mereka rela untuk memberi mungkin angpau, gaji ke-13 kepada karyawan-karyawannya yang Kristen. Mereka rela untuk melakukan ini itu selama tidak mengganggu kenyamanan, kemapanan, persis seperti Herodes dan para imam kepala dan ahli Taurat. Kita tidak mau mencari Yesus. Bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang hari ini kita katakan sedang berulang tahun, kita abaikan di tengah-tengah pesta. Kita lebih peduli dengan makanan, lebih peduli dengan orang yang kita jumpai, daripada mencari si anak yang ulang tahun ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pohon Natal yang termahal di dunia, itu pernah ada di Hotel Emirates Palace di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab. Termahal, masuk dalam Guinness Book of Record. Saudara tahu harganya berapa? 1M lewat. 10M tidak ada apa-apanya. Harganya 99M. Pohon Natal di sebuah hotel yang megah. Kenapa begitu mahal? Bukan pohonnya yang mahal, yang digantung itu yang mahal. Ya, yang digantung tentu bukan kulkas, TV dan sebagainya, terlalu berat. Ya. Yang digantung adalah perhiasan-perhiasan, batu-batu permata, batu-batu mulia, berlian, batu syafir dan yang lain, sejumlah 181 buah. Sehingga kalau di total, harganya itu 99M. Hanya untuk sebuah pohon Natal. Pertanyaannya adalah, apakah itu Natal? Apakah Natal sama dengan pohon? Apakah Natal sama dengan Sinterklas? Muncul 1 tahun sekali, setelah itu tidak dikenang lagi. Saudaraku, Natal adalah tentang Yesus. Yesus yang lahir di kandang yang hina. Yang menyatakan dirinya dan memberikan tanda-tanda kepada semua orang di dunia ini untuk mencari Dia. Kepada para Majus Tuhan sediakan bintang. Kepada anak-anak Tuhan, Tuhan sediakan firman Tuhan. Tuhan sediakan gerejanya. Tuhan sediakan hamba-hamba Tuhan. Tuhan sediakan pengalaman hidup bersama dengan Roh Kudus. Sehingga saudara dan saya bisa bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencari Dia?
Apa yang Anda ikuti hari ini? Apakah Tuhan tidak memimpin kita untuk mencari Dia? Tuhan memimpin, saudaraku. Tanda-tanda Tuhan banyak sekali. Saudara bisa melihat salib itu ada di mana-mana. Tetapi bagi kita itu hal yang biasa. Kita tidak mau melihatnya. Bukan masalahnya Tuhan tidak berbicara kepada kita. Masalahnya kita tidak mau mendengar. Bukan masalahnya Tuhan tidak menyatakan diri kepada kita. Tetapi kita tidak mau melihat. Saudaraku, di Amerika itu ada sebuah kelompok komedi, pelawak-pelawak ini. Jumlahnya 3 orang. Kalau di Indonesia terkenal dengan Dono Kasino Indro. Kalau di Amerika itu terkenal dengan Three Stooges. Larry, Moe, dan Curly. Nah, suatu kali si Moe ini berteriak kencang sekali, dia berkata, tolong, saya tidak bisa lihat, tolong, saya tidak bisa melihat. Kemudian Larry yang ada di dekatnya itu bertanya, kenapa kamu tidak bisa melihat? Ada apa? Karena aku menutup mataku, katanya. Ya tidak bisa lihat karena aku menutup mataku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berita Natal kita sudah dengar selama 1 bulan ini. Adakah kita membuka telinga hati kita untuk Dia berbicara kepada kita? Sikap yang kedua yang dimiliki oleh para Majus, yaitu bahwa mereka bukan hanya mencari menemukan Yesus, tapi mereka mempunyai motivasi, mereka datang mencari Yesus untuk menyembah Dia, untuk memberikan segala hormat kepadanya, untuk memuji-muji Dia. Saudaraku, di dalam ayat yang kedua, orang Majus yang mencari Yesus itu berkata, kami datang mencari raja yang baru lahir itu, raja Yahudi, dan kami datang untuk menyembah Dia. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus sang bayi itu, dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11a, mereka datang, mereka tersungkur, dan mereka memberikan persembahan, mereka menyembah Yesus. Saudaraku, orang-orang Majus ini tidak putus asa ketika mengalami kesulitan dan situasi yang tidak menentu di tengah-tengah perjalanan. Mengapa mereka tidak putus asa? Mengapa mereka begitu ingin? Karena mereka tahu bahwa penyembahan kepada Allah yang benar itu jauh melebihi segala-galanya. Jauh melebihi harta benda, jauh melebihi segala sesuatu yang manusia bisa pikirkan. Lebih baik aku menderita di jalan Tuhan daripada aku nikmat, nyaman di jalan hantu. Para Majus menunjukkan kepada kita sikap menyembah yang tidak takut kepada bahaya. Bandingkan dengan Herodes. Herodes begitu bertemu dengan para Majus menceritakan bahwa seorang raja Yahudi itu telah lahir. Herodes marah, gempar seluruh Yerusalem, saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan Herodes? Dia pergi mencari Yesus? Tidak, saudaraku. Dia tidak mau repot ya. Dia tidak mau melakukan hal yang ekstra. Dia tidak mau mengotori kakinya, tangannya untuk mencari bayi itu. Menyembah bayi itu apalagi. Memberikan persembahan, jangan pernah pikirkan itu. Tidak akan pernah muncul dalam diri Herodes. Saudaraku, Herodes malah tidak mau repot. Gini ya, kalau kamu ketemu dengan bayi itu, kembali ke aku, tunjukkan di mana tepatnya, nanti aku akan datang. Dia tidak mau repot. Mentalitas seperti ini. Dan kemudian para imam kepala ahli Taurat, dia tahu bahwa yang dimaksud dengan raja orang Yahudi itu adalah Mesias. Karena mereka bisa mengutip ayat yang pas. Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencari tidak, menyembah Yesus tidak, saudaraku. Mereka tidak percaya kepada berita Natal itu sehingga mereka tidak mau mencari dan menyembah Yesus. Mereka tidak serius di dalam imannya. Mereka menganggap bahwa ya iman, kehidupan rohani itu ya setiap hari Minggu itu. Sehingga mulailah muncul
orang-orang Kristen dengan mentalitas seperti ini. Yang saya sebut itu orang Kristen tomat. Sudah tahu orang Kristen tomat? Kalau hari Minggu tobat, hari Senin kumat. Orang Kristen tomat. Orang-orang Kristen yang tidak mau repot ya, yang penting datang gereja, beri persembahan, pelayanan di hari-hari tertentu saja. Kalau memang diminta ya, tidak ada yang lain ya sudah saya layani. Kalau enggak, saya lebih pusing dengan mencari uang. Saya lebih pusing dengan kesenangan, kenikmatan saya sendiri. Saya lebih pusing dengan diri saya. Mereka tidak menyembah Yesus. Saudaraku, disinilah yang membedakan antara orang-orang Kristen yang sejati dan orang-orang Kristen-Kristenan yang sebenarnya sering datang ke gereja tetapi tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Yaitu orang-orang yang tidak mau menyembah Yesus. Tapi saudara lihat di dalam ayat 9 sampai 11a, saya akan bacakan bagi saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah orang Majus itu, saudaraku, dia tidak mau menunggu-nunggu waktu lagi. Dia mereka begitu ingin untuk menemui Yesus, saudaraku. Dan kemudian lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, memimpin mereka. Mereka terus taat kepada Tuhan. Bukan ketaatan Senin Kamis, bukan ketaatan tomat hari Minggu saja. Dan kemudian mereka melihat bintang itu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Luar biasa ya. Sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Sujud dengan sukacita yang besar. Mereka datang di hadapan Allah yang maha tinggi, yang dijanjikan ribuan tahun itu. Dengan perasaan sukacita yang besar, saudaraku. Sukacita yang tidak sama dengan sukacita yang dimiliki oleh orang dunia. Karena sukacita ini berasal dari Roh Kudus. Sukacita karena menemukan Kristus. Sukacita karena bersentuhan dengan kekekalan. Sukacita yang mengatasi segala macam penderitaan dan kesedihan. Sukacita yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Karena sukacita semacam ini adalah anugerah. Anugerah bagi mereka yang mencari Dia. Mereka akan menemukan. Ketika mereka menemukan, mereka akan bersukacita. Saudaraku, menarik sekali kata sukacita di sini. Dikatakan, maka sangat bersukacitalah mereka. Waduh, bahasa Indonesia ini terlalu rendah hati, saudaraku. Sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacita. Sedangkan dalam bahasa aslinya, saudaraku, dikatakan bahwa they rejoiced with joy. Ya. Sudah rejoice with joy. Ya. Rejoice itu bersukacita dengan sukacita. Kemudian dikatakan great, sukacita yang besar. Ya. Tetapi bukan cuma sukacita yang besar, ditambahi lagi dengan exceedingly. Artinya, saudaraku, mereka bersukacita dengan sukacita yang besar dan berlimpah ruah. Nah, kalau mau diterjemahkan seperti itu. Mereka bersukacita dengan sukacita yang besar yang berlimpah ruah. Nah, itu sebenarnya, saudara. Kalau teks aslinya itu artinya seperti itu. Jadi artinya apa? Ini sukacita yang melewati semua kesulitan-kesulitan yang mereka pernah jalani. Sukacita yang Tuhan janjikan sebagai buah Roh Kudus. Sukacita yang membuat segala kesulitan kita di muka bumi ini tidak ada apa-apanya. Seperti ketika Paulus berkata, bahwa penderitaan yang kita alami di muka bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak kita akan dapatkan. Ini orang Kristen sejati. Orang Kristen yang sejati tidak takut penderitaan. Orang Kristen yang sejati, dia takut kehilangan Tuhan. Itulah sebabnya kalau dia menemukan Tuhan, mereka akan senang dekat dengan Tuhan, akan belajar terus-menerus mendekat kepadanya. Seperti pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara pernah mengerti bukan? Perasaan sukacita yang besar itu. Hari ini dimiliki oleh para Majus. Luar biasa, saudara.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang menemukan Yesus di dalam peristiwa Natal akan menemukan sukacita yang besar seperti ini. Saudara bayangkan Sakaria, suami dari Elisabet, bapak dari Yohanes Pembaptis. Sakaria mengalami peristiwa mirip dengan Maria. Dia berjumpa dengan Gabriel, malaikat pembawa berita Natal itu. Dan kemudian Sakaria berkata kepada Gabriel itu, mana mungkin istriku yang sudah uzur itu, yang dikatakan orang mandul itu bisa memiliki anak, tidak mungkin. Tetapi kemudian Gabriel berkata, yang bicara ini bukan aku. Kalaupun aku yang bicara, aku berbicara atas nama Allah yang maha tinggi, yang untuknya aku melayani. Dan kemudian Tuhan menghukum Sakaria. Dengan apa? Membuat dia bisu, ya. Ingat enggak? Membuat dia bisu. Sehingga keluar dari tabernakel, tabut perjanjian itu, saudaraku, Sakaria tidak bisa ngomong apa-apa selama 9 bulan. Saudara bayangkan, dia tidak bisa ngomong. Nah, waktu Elisabet itu berkata, Sakaria, kamu tidak mungkin percaya apa yang aku akan katakan kepadamu. Apa? Tapi dia nggak bisa ngomong. Cuman begitu, saudaraku ya. Kemudian Elisabet berkata, lu kenapa kamu tidak bisa ngomong? Tidak bisa ngomong. Aku hamil. Mulai Sakaria itu sadar bahwa dia sudah bersalah meragukan Tuhan. Selama 9 bulan dia menjadi saksi bagaimana perut istrinya itu semakin hari semakin besar. Semakin besar. Dan mulai dari 9 bulan itu dia mengalami sukacita yang besar. Dia melihat bahwa Tuhan bekerja. Tuhan sedang menggenapi. Apa jadinya anak ini nanti kalau sudah besar. Nah, saudaraku, dia tidak tahu kapan dia akan membuka suara. Tetapi begitu orang-orang itu datang kepada Sakaria, Sakaria, istrimu sudah melahirkan. Kamu mau kasih nama dia apa? Elisabet berkata, dia akan dinamai Yohanes. Kamu Elisabet, istri tidak boleh kasih nama. Lagi pula Yohanes, tidak ada keluarga kita punya nama Yohanes, tidak umum. Mari kita tanya bapaknya. Bapaknya juga tidak bisa jawab, kata Elisabet. Ayo, kalau kamu nggak percaya, mari kita tanya bapaknya. Ketemu dengan Sakaria, dan Sakaria itu ingin menjawab tapi tidak bisa. Akhirnya dia mengambil tongkat dan dia menulis-nulis. Namanya Yohanes. Orang-orang kaget. Kenapa namanya Yohanes? Nah, begitu orang-orang itu mendengar bahwa Sakaria dan Elisabet akan memberikan nama Yohanes, Tuhan melepaskan ikatan dari kerongkongan Sakaria. Apa yang keluar? Kalimat yang pertama, saudara. Sakaria begitu sukacita, lihat Allah Maha Besar dengan puji-pujian kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Ini sukacita namanya. Sukacita. Bukan sukacita karena mendapatkan sesuatu yang sementara. Saya percaya sukacita Sakaria bukan hanya karena dia dari tidak punya anak sekarang punya anak. Karena dia tahu suatu saat anaknya juga akan mati. Tetapi saudaraku, sukacita yang besar karena Allah menyatakan diri kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan yang penuh dengan sukacita ini karena kebenaran, saudaraku, ini didemonstrasikan oleh para Majus dan juga orang-orang Kristen sejati. Sukacita yang sangat asing bagi dunia. Kalau kita pikir ngapain sih orang-orang Kristen itu bersukacita, joy to the world. Apanya sukacita? Dunia ini tidak merasakan sukacita itu. Orang Kristen bilang sukacita, tapi ya mereka hidupnya juga seperti itu, cuma nyanyi-nyanyi saja. Tetapi mereka tidak pernah membagikan sukacita itu kepada kami, anak-anak jalanan ini. Mereka hanya membagikan sukacita, bawa parsel ke panti-panti asuhan. Anak-anak yatim piatu merasakan Natal, maaf. Hanya 1 bulan setahun dapat giliran kunjungan dari gereja A, gereja B, gereja C.
Setelah itu apa yang terjadi? Orang Kristen tidak lagi menjiwai Natal. Sukacita itu bukan sukacita yang sejati. Sukacita bulanan, sukacita tahunan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara lihat, orang Majus datang mencari Yesus untuk memberikan penghormatan. Mereka memberikan diri mereka untuk Yesus. Membiarkan diri mereka masuk dalam resiko supaya Allah saja yang ditinggikan. Tetapi banyak orang Kristen sekarang mencari Allah bukan untuk meninggikan Allah, tetapi untuk meninggikan diri. Datang ke gereja rajin, baca Alkitab juga rajin, doa juga rajin. Tetapi untuk apa? Supaya Tuhan memelihara hidupku, tidak kekurangan apapun. Celaka, saudaraku. Apakah iman Kristen itu untuk hidup di dunia ini? Satu kali seorang hamba Tuhan yang saya survei di sebuah gereja di Surabaya ini. Jangan takut, bukan Gloria, saudaraku. Hamba Tuhan ini berkata, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau berdoa, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan, berdoalah, bawalah dalam doa. Tuhan pasti memberikan kepadamu. Sampai di sini saya masih iya dan amin, betul? Bukankah kita berkata, bawalah segala sesuatu permohonanmu itu di dalam doa dan ucapan syukur. Oh iya, segala sesuatu doakan. Dan apa yang kau doakan Tuhan pasti jawab, ya dan amin, saudaraku. Tapi jawabnya kan bisa ya dan tidak, ya kan? Lalu hamba Tuhan ini melanjutkan, nah ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan dan engkau tidak mendapatkannya, maka periksalah dirimu. Nah sampai di sini juga masih betul, saudaraku. Surat Yakobus berkata, kamu berdoa dan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu doakan karena kamu salah berdoa. Nah, maka kita harus mengkoreksi. Jangan-jangan kita meminta sesuatu yang salah, ya kan? Sampai sini masih betul. Tapi hamba Tuhan itu melanjutkan, kalau engkau sudah berdoa, engkau tidak mendapatkan, periksalah dirimu. Jangan-jangan kamu belum bayar premi, katanya. Waduh, celaka. Sampai di sini ini Injil yang sesat. Apa yang dimaksud dengan premi? Dia lanjutkan. Ketika engkau rajin beribadah, ketika engkau rajin memberikan persembahan, ketika engkau rajin memberikan perpuluhan, ikut kebaktian doa, melayani ini dan itu adalah premimu. Artinya apa? Kalau kita sudah bayar premi, suatu waktu kita butuh, kita klaim asuransi, toh? Berarti hamba Tuhan ini sedang mengajarkan bahwa ketika kita beribadah, kita itu punya udang di balik pangsit itu. Jadi menyembah itu bukan memberi diri, tetapi menyembah, melakukan pelayanan untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya. Ini celaka, saudaraku. Tidak seperti Majus ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali orang Kristen premi asuransi begini. Saya tidak menolak pekerjaan menjadi agen asuransi, ya jangan salah ya. Cuman iman itu bukan asuransi. Tuhan memberikan saudara anugerah bukan karena saudara baik. Tuhan memberikan anugerah justru karena saudara tidak mungkin berbuat baik. Maka Allah beranugerah menjadikan engkau orang-orang yang Tuhan ubahkan. Yang terakhir, saudaraku, para Majus mengajarkan kepada kita sikap, yaitu menyembah dengan cara memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik yang mereka bisa berikan. Para Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Saudara jangan tanya kepada saya berapa kilo emasnya, berapa banyak kemenyan dan murnya. Saya percaya mereka membawa dalam jumlah yang cukup, yang bisa dibawa, saudaraku. Yang maksimum yang mereka bisa kerjakan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus, emas, kemenyan, dan mur. Persembahan ini bukan persembahan sisa, artinya ketemu dengan Yesus, oh ya kasihan ya, Yesus itu lahir di palungan, sebentar aku lihat dompetku ada berapa, aku kasih seadanya. Nah, seadanya dengan persembahan yang dipersiapkan itu dua hal yang berbeda.
Yang satu dengan hati, yang satunya lagi tidak dengan hati. Para Majus itu sudah membawa di dalam perbekalannya itu satu persembahan yang akan mereka berikan kepada raja. Ini juga menunjukkan iman bahwa mereka pasti menemukan sang raja. Dan ketika menemukan, mereka persembahkan, berikan semuanya. Memberikan, mempersembahkan. Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Nah, ada dua kata sembah di sini. Tetapi sebenarnya berasal dari dua kata yang berbeda. Kata yang pertama itu artinya memberi, ya, menunjukkan, meletakkan di atas altar. Kemudian kata yang kedua yaitu sebagai persembahan yang kudus. Kata persembahan itu artinya sebuah korban yang akan diberikan kepada Allah. Sama seperti orang Israel itu membawa hewan-hewan di hari-hari raya mereka. Bawa lembu, bawa kambing, domba, yang miskin bawa burung merpati. Yang lebih miskin lagi bawa tepung. Mereka membawa itu ke hadapan imam, supaya imam membakarnya di atas altar Allah. Bisa enggak, saudaraku, kalau saudara sebagai orang Yahudi yang lahir ribuan tahun yang lalu, saudara berkata kepada imam, "Mam, boleh enggak mam? Ini ya aku kasih domba. Ya. Domba ini domba yang terbaik di kampungku. Aku sudah beli yang terbaik. Nah, nanti setelah acara selesai, ya, setelah ritual upacara itu selesai, mbok ya paha kanannya itu kasih ke aku." Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena apa? Apa yang sudah dipersembahkan di atas altar Allah itu sudah bukan menjadi hak milik kita lagi. Bahkan saudara dan saya tidak mempunyai hak untuk menggunakannya sesuai dengan kemauan kita. Tidak bisa. Itulah sebabnya ketika kita mempersembahkan hidup kita, itu artinya saudara meletakkan hidup saudara ke atas altar Tuhan, supaya Tuhan memakainya dengan kuasanya yang ajaib. Dan Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu, artinya apa? Semua diri kita. Termasuk pikiran kita, ya. Emosi kita enggak? Ya. Anakku, ya. Pekerjaanku, ya. Semua persembahkan kepadanya. Nah, itu artinya apa? Kalau saudara mempersembahkan pikiran saudara, berarti saudara tidak mempunyai hak untuk memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau saudara menyerahkan pekerjaanmu kepada Tuhan, itu artinya saudara tidak lagi mempunyai hak atas pekerjaan itu sendiri. Sehingga apapun yang akan kau kerjakan atas pekerjaanmu itu, kau harus bertanya kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan. Minta pimpinannya. Karena apa? Seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Mati adalah keuntungan, tetapi hidup bagiku adalah Kristus. Ini artinya mempersembahkan diri, memberikan yang terbaik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Seorang anak umur 5-6 tahun melihat di jendela, lihat keluar ke jalanan. Dia tunggu papanya pulang, saudara. Tunggu dia papanya pulang. Papanya pulang, dia tahu jam berapa papanya pulang. Anak ini pintar sekali. Nah, waktu papanya pulang, dia tunggu papanya itu sampai mobilnya berhenti. Keluar dari mobil, apa yang papa bawa buat aku hari ini? Betul, saudaraku, papanya keluar dari mobil, pergi ke pintu belakang, dia mengambil tasnya plus setoples permen. Wah, time for action katanya. Saatnya beraksi. Dia langsung keluar dari pintu semburat gitu ya, langsung dia berkata, "Papaku." Nah, tapi anak ini elegan, dia tidak langsung ambil toplesnya. Dia peluk
papanya, "Papa, aku kangen sama papa. I miss you. You are the best dad in the world." Biasa saudaraku ya, kalau ada maunya itu manis sekali mulut seorang itu. Ya. Nah kemudian dia rangkul papanya, tapi matanya lihat apa saudaraku? Permen itu. Tapi dia pintar sekali. "Pak, sini, tasnya aku bawain. Lu berat lu ini." "Enggak apa-apa, Pak. Aku sudah gede. Aku bisa." Wah, dia ambil tas papanya. Lalu dia keluar lagi, "Pak, ada enggak yang bisa dibantu?" Wah, kurang ajar ya. "Ada enggak Pak yang masih bisa dibantu?" "Enggak ada, sudah. Jangan repot-repot." Pak, sini." Digandeng papanya, tangannya diayun. "Ayo Pak, masuk Pak. Ayo Papa duduk sini." Ya, masuk di ruang tamu. "Papa mau minum apa?" "Ada jus. Ada susu. Aku juga bisa bikinin kopi loh Pak, Mama udah ajarin." "Papa mau enggak?" "Kamu bisa bikin kopi." "Iya Pak, Papa mau enggak?" Enggak usah. "Papa mau air putih aja." "Ya sudah Pak, air putih akan segera datang." Oh, dia ambilin papanya air putih, suruh lengkap dengan tataan dan tutupnya. Wah, luar biasa nih. Lalu dia ambilin koran, "Pak, ini koran hari ini, Papa pasti mau baca." Sambil matanya lihat apa Saudara? Lihat permen. Terus lihat permen. Nah, papanya tahu, ini saatnya untuk memberi kepada anak itu. "Anakku, nih Papa beli permen buat kamu." "Wah, buat aku Pak, semuanya?" "Iya, buat kamu." Dia ambil permen itu, langsung papanya ditinggal. Masuk ke kamar. Ya kan, kamar dia buka selotipnya itu. Dia buka, dia lihat, wah dia makan 1, 2, 3. Masih tidak puas ya saudara. Dia tutup lagi, dia keluar. Dia pergi ke rumah bagian belakang. Di sana ada 2 kokonya sedang main basket, saudara. Nah, setelah itu dia tahu kokonya main basket itu, dia sengaja permen enak, dioprok gitu. Ngiming-ngimingi kokonya. Saudara. "Dek, kamu dapat permennya? Koko minta dong." "Oh, Papa kasih ke aku, udah kasih ke kamu." "Dek, jangan macem-macem ya. Ayo bagi." Koko satunya bilang, "Enggak, Papa enggak kasih ke kamu kok, Papa kasih ke aku. Ini punyaku," katanya. Nah akhirnya mereka berdebat. Papanya dengar dari dalam, papanya mendengar sejenak, papanya tahu ini ada masalah nih anak ya. Papanya keluar, menjumpai anak kecil ini. Papanya membungkukkan diri, jongkok, memegang di bahu anak itu. "Anakku, boleh enggak Papa minta satu?" Anak itu bilang, "Oh Papa sudah kasih kok minta balik." Katanya. "Enggak boleh Papa, Mama pernah ajarin." Waduh celaka ya. "Mama pernah ajarin kalau sudah kasih orang, jangan minta lagi. Nah sekarang Papa kok minta lagi, enggak boleh Papa." Ini kurang ajar nih anaknya. Kemudian papanya enggak melayani. Papanya bilang, "Dek, boleh enggak Papa minta 1?" Dengan lebih tegas. "Papa jangan gitu dong. Mak juga pernah bilang." Wah sekarang maknya saudaraku. Kalau mama kurang tinggi, mak ini ya kan. Mak kan mamanya papa ya kan. "Mak pernah bilang, kalau kamu sudah kasih, kamu minta lagi, nanti matamu timbilen," katanya. Waduh saudaraku. Papanya enggak ngelayani lagi. Papanya bilang, "Dek, boleh enggak Papa minta 1?" Anak ini tahu dia tidak mungkin pergi, ya, dia tidak bisa lepas, tidak mungkin lari. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia angkat toples itu, kocok-kocok, dia lihat. Apa yang dia cari? Cari. Apa yang dia cari? Cari apa? Kalau ukurannya berbeda-beda, dia cari yang paling apa? Paling kecil. Kok saudara tahu sih pengalaman nih? Kalau ukurannya sama, tapi rasanya yang berbeda-beda, permen ya, rasanya berbeda-beda, dia cari rasa yang apa? Yang dia paling gak suka. Pengalaman semua ya. Yang ketiga, kalau rasanya sama, ukurannya sama, dia cari yang apa? Yang bungkusnya sobek. Ini dia buka, ambil, bukan yang ini. Nah yang ini, Papa minta 1 toh. Ini Papa,
Jangan minta lagi. Dia tutup, dia lari, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya mempunyai hidup yang bukan digadaikan untuk dunia yang terhilang dengan segala nafsunya. Tapi Tuhan memberikan saudara dan saya hidup baru, hidup di dalam kekekalan, hidup yang berbeda dari dunia ini, supaya saudara akan selama-lamanya hidup bersama dengan Allah. Dan untuk itu, dia menyerahkan anaknya yang tunggal, lahir, melayani, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Suatu saat dia akan datang untuk membedakan antara kambing dengan domba. 5 gadis bodoh dari 5 gadis yang bijaksana. Hamba yang jahat dengan hamba yang baik. Suatu saat saudara dan saya akan berjumpa dengan dia. Sudahkah engkau memberi yang terbaik? Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, tolong kami seperti para Majus mempunyai hati yang haus dan rindu akan kebenaran Allah. Mencari Yesus, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan tidak mencari pemuasan atas nafsu dan kebutuhan daging kami. Tolong kami Tuhan juga untuk mempunyai hati yang menyembah Yesus dengan sukacita. Karena kami sudah menemukan kekekalan, menghargai Allah dan apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kami. Yang sudah menebus kami dari hidup yang sia-sia. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa menyembah Engkau. Memberikan penghormatan melalui seluruh hidup kami. Untuk Tuhan pakai menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan tolong kami untuk menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak butuh uang. Kami tahu Tuhan tidak butuh barang-barang. Tuhan juga tidak butuh absensi kami di gedung gereja. Tetapi Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan, memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberi kami yang terbaik. Tolong kami meneladani Majus, dan tambahkan sukacita dalam diri masing-masing kami. Tolong kami menjadi para pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.